Damn. Yeah. 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 Salam Pace Ebene. Kembali lagi ke seputar Islam dan Kristen. Pada bahasan ini akan membahas persamaan dan perbedaan Salomo dalam Kristen dan Islam. Agama Kristen dan Islam memiliki beberapa karakteristik yang sama. Keduanya berasal dari Timur Tengah, dan dengan demikian berbagai warisan budaya dan geografis yang sama. Salomo adalah seorang putra Daud. Ia raja ketiga setelah Saul dan Daud ayahnya. Ibunya bernama Batseba. Dikisahkan bahwa ia adalah raja yang bijaksana. Islam sebagai agama yang paling modern telah memperoleh beberapa ajaran dari agama Kristen pendahulunya. Bukti untuk pernyataan ini dapat ditemukan di masing-masing kitab suci. Dalam konteks inilah kita akan membandingkan karakter Salomo dalam Alkitab dan Sulaiman dalam Al-Quran. Tokoh Salomo dan Sulaiman pada dasarnya sama, meski ada beberapa inkonsistensi faktual antara kedua catatan tersebut. Terungkap beberapa perbedaan utama dalam penggambaran Salomo atau Sulaiman. Pertama, dalam Al-Quran, penekanan diberikan pada peran Sulaiman sebagai seorang nabi, sedangkan dalam kitab suci, ia digambarkan sebagai seorang raja. Dan untuk melanjutkan pengertian seorang nabi, Sulaiman dikaruniai kesaktian seperti kekuatan menggerakkan angin, berbicara dengan binatang. Dilihat dari sudut pandang Islam, seseorang tidak perlu melihat adanya kontradiksi dalam sebutan seperti nabi atau raja. Karena dalam tradisi Islam, sebagian besar nabi adalah raja dan sebaliknya, termasuk Nabi Muhammad. Kedua, dalam Al-Quran, Sulaiman disebutkan hanya hidup 53 tahun. Sedangkan dalam Alkitab menunjukkan bahwa dia hidup lebih lama daripada itu. Perbedaan kecil lainnya dalam kedua versi tersebut berkaitan dengan perbedaan linguistik kecil seperti Raja Daud disebut sebagai Nabi Daud dalam Al-Quran. Perbedaan yang paling mencolok antara kedua versi tersebut terletak pada cara penulisan hari-hari terakhir Salomo atau Sulaiman. Beberapa edisi Alkitab menyatakan bahwa Salomo menyimpang dari jalan yang benar dan terlibat dalam praktik penyembahan berhala menjelang akhir hidupnya. Dan sebagai akibatnya, ia tidak disukai Tuhan, dan kerajaannya yang dulu makmur dan kuat akhirnya hancur di bawah pemerintahan ahli warisnya Rehoboam. Tetapi dalam Al-Quran tidak ada diidentifikasi Sulaiman dengan penyembahan berhala dan dosa. Itu menunjukkan dia sebagai contoh pengikut dakwah Allah sepanjang hidup.